Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anakku, kita mempelajari materi angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup bersama Ibu Dr. Anda Rika Rahmayanti MPD, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Anak-anakku, karena materi angiosperme ini agak banyak begitu ya, jadi nanti akan kita bagi dua, ada angiosperme bagian pertama dan angiosperme bagian kedua. Nah sekarang mari kita masuk ke bagian angiosperme yang pertama. Nah ini materi yang akan kita bahas kali ini yaitu angiosperme, yaitu tumbuhan berbiji tertutup bersama Ibu Dr. Anda Rika Rahmayanti MPD, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Kompetensi dasarnya berupa pengetahuan 3.8 menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan dan metagenesis tumbuhan serta mengaitkan peranannya dalam kelangsungan kehidupan di bumi. 4.8 menyajikan data hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan, serta peran tumbuhan dalam kelangsungan hidup di bumi. Nanti di sini kita akan berlatih bagaimana analisis fenetik berupa soal yang akan kita bahas bersama nanti ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ciri-ciri angiosperme. Yang pertama, pada umumnya memiliki daun yang pipih dan lebar dengan tulang daun yang beraneka ragam. Bakal biji maupun biji tidak akan terlihat dari luar karena bijinya ini tertutup oleh daun buah. Nah, ini yang menjadi ciri khas ya, berbiji tertutup itu bijinya dilindungi oleh daun buah. Kemudian yang ketiga di sini pada umumnya tumbuhan berbiji tertutup memiliki bagian-bagian daun, batang, akar, dan bunga. Akarnya bisa berbentuk tunggang ataupun berbentuk serabut. Reproduksinya bisa berupa vegetatif atau aseksual maupun berupa generatif atau seksual. Memiliki elemen pada bunga yang cukup komplit mulai dari benang sari, putik, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Batangnya ada yang memiliki kambium, namun ada juga yang tidak memiliki kambium. Batangnya juga ada yang memiliki cabang dan ada juga yang tidak memiliki cabang. Kemudian sudah memiliki pembuluh angkut yang berupa xilem dan floem ya. Kalian tahu kan, xilem itu untuk mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah biasanya gitu ya, oleh akar diangkut, kemudian ke batang sampai ke daun. Nanti di daun akan terjadi proses fotosintesis. Setelah terjadi fotosintesis, hasil fotosintesisnya diedarkan oleh floem ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini nanti semua ciri mulai dari nomor 1 sampai 9 ya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Nah, kita lihat sekarang di sini angiosperme dibedakan ya menjadi dua, yaitu yang pertama monocotyledone atau berkeping satu, kita biasa menyebutnya monokotil begitu ya, dan yang kedua dicotyledone gitu ya, atau dikotil kita sering menyebutnya yang berkeping dua bijinya. Nah, contoh famili pada monokotil dan dikotil, di sini Ibu tidak akan menyebutkan semuanya karena banyak sekali ya. Di sini ada contoh misalnya monokotil ya, Orchidaceae gitu ya, anggrek-angrekan ya. Kemudian Arecaceae, pinang-pinangan, Zingiberaceae, jahe-jahean, Musaceae, pisang-pisangan, dan Poaceae, rerumputan. Jadi ini bahasa Latin itu kalau untuk ciri khas nama famili itu berakhiran AC gitu ya, ACAE dibacanya itu AC gitu ya. Nah, jadi ini untuk monokotil. Nah, sekarang bagaimana yang dikotil? Contohnya Anacardiaceae, mangga-manggaan begitu ya, kan banyak jenis mangga gitu ya. Mimosaceae, putri malu. Caesalpiniaceae, johar-joharan, kemudian Papilionaceae, kacang-kacangan, dan Malvaceae, suku atau famili kapas-kapasan ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri yang banyaknya itu familinya ada di buku ya yang sudah
kalian miliki atau dipinjamkan oleh buku perpustakaan itu ya. Nah, di sini ada perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Kalian lihat di sini mulai dari biji ya, kotiledon itu ya. Jadi kalau yang dikotil itu berkeping dua, ada dua kotilnya di sini ya. Sedangkan yang monokotil, kotilnya berkeping satu bijinya begitu ya. Kemudian pertulangan daunnya yang dikotil itu menyirip seperti ini atau menjari ya, sedangkan yang monokotil tulang daunnya sejajar. Nah ini, kemudian kambium ya. Kambium pada dikotil itu ada berkas pengangkut yang melingkar ya. Nah ini, jadi xilem yang bagian dalam, phloem yang bagian luar. Di sini rapih gitu ya, terbentuknya di sini melingkar gitu ya. Ini yang dikotil. Nah, kalau yang monokotil itu kambiumnya tidak ada. Nah, berkas pengangkutnya xilem dan phloemnya itu tersebar. Ada yang di atas, di tengah, di pojok, di mana gitu. Jadi tersebar gitu ya di mana-mana. Jadi beda dengan yang dikotil. Kalau dikotil itu biasanya melingkar di tengah begitu ya. Yang ini xilem bagian dalam, yang ini phloem bagian luar. Nah, karena dikotil itu ada kambiumnya dan monokotil tidak. Nah, itu biasanya nanti dilihat pada pohonnya itu yang dikotil itu biasanya bercabang tanamannya itu ya. Pada monokotil biasanya memang karena tidak ada kambium dia tidak bercabang gitu ya. Kemudian pada dikotil bagian bunganya itu bisa berkelipatan 2, 4 atau 5. Nah, ini yang mahkota bunganya itu berkelipatan 2, 4 atau 5 begitu ya. Di sini misalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini berarti berkelipatan 5. Nah, kalau yang ini yang monokotil nih bagian bunganya, mahkota bunganya berkelipatan 3. Nah, ini kita hitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya, 3 kali 2 ya. Kalau ini tadi yang di luar 5, yang di dalamnya ada 5 juga, berarti 10 ya. Jadi berkelipatan 5 begitu ya untuk yang dikotil. Nah, sekarang kalian perhatikan akarnya nih. Akar pada dikotil itu disebutnya tunggang. Awas ingat ya, tunggang, bukan tunggal. Tunggang. Kenapa disebut tunggang? Karena dia itu akarnya nih, lihat ada akar primer ya, dan ada akar yang ke samping, akar lateral. Nah, ini jadi seperti menunggang ke yang akar primer, yang akar lateral yang sampingnya itu. Jadi ada akar pokoknya gitu ya, yang utamanya itu seperti ini. Nah, kalau yang monokotil, akar serabut seperti ini. Jadi tidak ada akar primernya gitu ya. Jadi langsung berserabut ke samping-samping seperti itu. Jadi tidak ada yang menghujam ke bumi gitu ya, yang seperti ini. Jadi dengan demikian yang dikotil itu lebih kokoh, lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan yang monokotil. Nah, ini misalnya contohnya itu kan tanaman yang dikotil itu tanaman mangga. Misalnya kalian kalau mencabut mangga yang besar itu kan susah sekali ya karena akarnya kokoh gitu ya. Ada akar primernya yang seperti ini. Sedangkan yang monokotil misalnya jagung gitu ya. Nah, itu lebih mudah dicabutnya dibandingkan kalian kalau mau mencabut pohon mangga begitu ya, karena akarnya tidak sekokoh tanaman dikotil ya. Nah, kita lihat yang bentuk pertulangan daun yang dikotil seperti apa sih gitu ya. Nah, bentuk pertulangan daunnya itu menyirip seperti ini. Nah, seperti ini ya, menyirip dan bisa juga menjari seperti ini. Kenapa disebut menyirip dan menjari? Kita lihat nih. Nah, ini yang menjari ya, jadi seperti tangan kita menjari begini ya bentuknya. Nah, seperti menjari begitu. Nah, ini contohnya seperti ini, daun singkong ya. Ada juga daun pepaya misalnya yang lain ya. Jadi walaupun masing-masing satu daunnya ini disebutnya menyirip, tapi secara keseluruhan dia bentuknya menjari. Jadi kalau ditanya singkong itu bentuknya seperti apa sih tulang daunnya? Yaitu menjari. Menjari itu ciri khas dari dikotil. Nah, bagaimana dengan yang menyirip? Ya, yang menyirip itu seperti ini sirip ikan. Jadi disebut sirip ya, menyirip. Jadi seperti sirip ikan begitu ya, seperti sirip. Nah, ini contohnya pada daun mangga. Nah, ini menyirip gitu ya. Tuh. Jadi seperti ini menyirip gitu ya, set gitu ya, ke samping gitu ya. Nah, inilah pertulangan daun dikotil, ada yang menyirip dan ada yang menjari ya. Kemudian bagaimana bentuk pertulangan daun monokotil?
Nah, monokotil seperti ini, ada yang sejajar begitu ya, seperti pada jagung gitu ya, kemudian ada yang melengkung. Nah, ini misalnya yang melengkung, eceng gondok ya, jadi melengkung, itu ujungnya bertemu nih dari awal ke sini, ujungnya melengkung ketemu begitu ya, melengkung. Kemudian ada pada jagung nih ya, pada jagung ini. Nah, ini kelihatan ya sejajar begitu ya, tulang daunnya sejajar. Atau pisang. Nah, ini ya tulang daunnya sejajar nih. Walaupun ke samping dia sejajar gitu loh. Antara tulang daun satu dengan tulang daun lainnya. Jadi pada monokotil itu terlihat jelas sekali bentuk tulang daunnya, ada yang melengkung, ada yang sejajar. Sejajarnya bisa ke atas maupun ke samping ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih morfologi daun ya, morfologi itu bentuk dari luar bagaimana. Kalau anatomi itu bagian dalam gitu ya. Nah, ini morfologi dari luar itu ada tangkai daun ya. Nah, ini ada pangkal daun ya. Kemudian ada helaian daunnya. Kemudian ini ada ibu tulang daun ya. Jadi ada ibunya juga nih yang utama nih yang di tengah gitu ya. Kemudian ya tulang daunnya, ini ya tulang daun yang ke samping ini, dan yang keluar dari tulang daun, yang keluar dari tulang daun yaitu urat daunnya ya. Nah, ini bentuknya daun yang menjari ya. Nah, ini ujung daunnya runcing, ada juga ujung daun yang tidak runcing ya. Jadi tergantung jenis dari daunnya ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan monokotil dan dikotil dari kesimpulan yang tadi ya? Nah, kita lihat di sini ada tabelnya ya, perbedaan monokotil dan dikotil. Bijinya monokotil berkeping satu sehingga tidak membelah saat berkecambah, sedangkan yang dikotil berkeping dua sehingga membelah saat berkecambah ya. Kemudian akarnya akar serabut, yang dikotil tunggang ya, bukan tunggal, awas, tunggang. Kemudian batangnya yang monokotil tidak bercabang dan tidak memiliki kambium. Sedangkan yang dikotil bercabang dan memiliki kambium. Ya. Kemudian daunnya pada monokotil itu memanjang layaknya pita, gitu ya, seperti pita pada jagung itu ya, dan tulang daunnya sejajar. Sedangkan pada dikotil daunnya itu melebar dengan tulang daunnya menyirip atau menjari tadi ya. Kemudian bunganya jumlah kelopak 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil jumlah kelopaknya 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Jadi di sini bisa kelopak, bisa juga mahkota bunga ya. Kemudian berkas pengangkutnya silem dan floem ya. Monokotil itu tersebar dan dikotil itu teratur ya, melingkar, tadi sudah ditunjukkan gambarnya. Jadi dari semua ini yang paling mudah yang mana ketika kita melihat tanaman? Yang paling mudah dari batang, akar, daun, atau apa ya? Nah, kalau dari akar itu kan harus dicabut dulu baru kelihatan. Kalau dari batang memang agak mudah ya, dia berkambium, berkayu atau tidak. Kalau berkambium itu nanti lama-lama akan besar gitu ya, diameternya lebih besar. Kemudian ada cabang-cabangnya, itu bisa terlihat juga dengan mudah. Tapi untuk tumbuhan yang kecil agak kurang terlihat kalau dari jauh gitu ya. Nah, kalau dari daun itu lebih mudah karena begitu melihat daun, oh bentuk tulang daunnya menyirip, dia dikotil. Oh, dia sejajar, berarti monokotil. Jadi yang lebih mudah dari daun sebetulnya. Dari bunga juga bisa ya, tadi dari kelopak atau mahkota bunganya. Kalau mahkota bunga berkelipatan 3 itu monokotil, yang berkelipatan 2, 4, atau 5 itu yang dikotil. Tapi kalau bunga itu harus dihitung dulu mahkotanya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4. Jadi harus dihitung, harus didekati berarti ya kalau dari bunga itu. Jadi dari semua itu memang yang paling mudah itu biasanya Ibu melihat dari bentuk tulang daunnya, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana bagian-bagian bunga? Nah, di sini kalian sudah mempelajari ya, bagian bunga itu ada mahkota ya, di SMP ini sudah pernah mempelajari ya. Ada benang sari yang ada kepala sarinya gitu ya. Kemudian putik ada kepala putik dan tangkai putik, ada bakal biji gitu ya. Kemudian ada kelopak, dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, ini bagian-bagian bunga
yang lengkap ya. Nah, kalian sekarang harus tahu bagaimana sih dalam bahasa Latinnya atau dalam bahasa Inggrisnya juga ya, karena kalian sudah SMA nih sekarang nih Ibu, perlihatkan. Nah, seperti ini ya bunga yang sudah dewasa. Nah, jadi bahasa Latinnya untuk putik ya, ini sebagai alat reproduksi betina disebutnya pistilum. Pistilum ini kepalanya disebut stigma dan tangkainya disebut stilus gitu ya. Nah, ini ada ovariumnya, ovari ya. Kemudian di dalamnya ada ovule, bakal biji ya. Bakal biji ini nanti dilindungi oleh ovari ya, begitu. Nah, ini yang untuk alat kelamin betina, sedangkan ada alat kelamin jantan yang ini ya namanya stamen atau benang sari ya. Benang sari atau stamen. Nah, kepalanya disebut antera, antera gitu ya, anter. Seperti ini ya, anter. Kemudian ini tangkai benang sarinya ada filamen. Nanti di dalamnya akan berisi mikrosporangium ya. Nah, itu alat reproduksinya berupa betina, pistilum ya, putik, dan yang ini benang sari atau stamen. Kemudian ada perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini ada mahkota dan kelopak ya. Nah, ini kelopak bahasa ilmiahnya sepal atau calyx ya. Kemudian mahkota bahasa ilmiahnya petal atau corolla. Nah, ini merupakan perian, namanya perian itu terdiri dari sepal dan petal. Jadi terdiri dari kelopak dan mahkota. Nah, ini biasanya Ibu kalau jembatan keledainya supaya tidak lupa ya. Mahkota itu petal itu nama lainnya corolla. Jadi Ibu singkat menjadi copet gitu ya. Corolla petal. Kemudian yang ini calyx, nama lainnya sepal. Kasep, jadi copet, kasep gitu ya, gampang ya, copet, kasep. Memang copet itu konotasinya negatif ya, tapi kalau kalian mencopet hati Ibu, boleh juga. Dengan cara apa? Kalian disiplin, berkarakter, itu bisa mencopet hati Ibu. Aduh, ya. Jadi ingat ya, corolla, petal, copet, calyx, sepal, kasep ya. Nah, ini perhiasan bunga dan ini akan bisa menarik perhatian serangga. Biasanya untuk proses penyerbukan kalau warnanya warna-warni gitu, ada yang ungu, merah, kuning dan sebagainya, itu bisa menarik perhatian serangga ya. Jadi corolla itu mahkota ya. Jadi sekarang virus juga ya, corona itu mahkota juga sama ya. Jadi nama bahasa Latin itu ya seperti halnya bahasa Sunda ya, artinya itu juga, misalnya diuk, calik, nah itu sama-sama duduk gitu ya. Nah, ini juga sama, bahasa Latin petal itu nama lainnya corolla atau corona juga bisa gitu ya, sehingga dijadikan juga ada merek kendaraan begitu ya dari itu ya. Nah, itu kalian harus tahu ya bahasa Latinnya karena kalian sudah SMA ya. Anakku, mari kita lihat di sini ada contoh tanaman ya. Lihat daunnya, bentuknya menyirip di sini. Kemudian kita perhatikan sekarang bunganya. Bunganya di sini dihitung ada berkelipatan berapa sih mahkota bunganya nih? Dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berkelipatan 5 ya bunganya. Berarti dia termasuk ke dalam dikotil ya. Nah, anak-anak, di sini ada tanaman mangga ya. Nah, kalian tebak, ini dikotil atau monokotil? Nah, kalian harus lihat ciri-cirinya. Di sini ada batang ya, ada batang gitu ya, yang bercabang-cabang ya. Kemudian lihat lebih dekat lagi nih, bentuk daunnya nih, ada tulang daunnya ya. Tulang daunnya itu menyirip. Nah, sudah ketahuan kan sekarang? Berarti apa ini? Monokotil atau dikotil? Iya, tepat sekali, dikotil. Nah, sekarang kita lihat pohonnya ini. Ini palem merah ya. Nah, kalian tebak lagi apa nih? Monokotil atau dikotil? Kita lihat cirinya nih. Batangnya tidak bercabang kan ya? Kemudian kalian lihat lebih dekat lagi, ini daunnya nih. Lihat nih tulang daunnya. Bentuknya tulang daunnya sejajar kan ya?
Oke, sudah. Nah, berarti tanamannya apa nih monokotil? Tepat sekali, ini adalah monokotil. Nah, sekarang bagaimana sih perbedaan tumbuhan berumah satu dan berumah dua? Nah, kalau tumbuhan berumah satu itu disebut juga monoecious ya. Tumbuhan berumah satu artinya tumbuhan yang dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Jadi ada putik dan benang sari ya. Jadi ada yang dalam satu pohon. Ingat yang ditekankannya di sini berumah satu, pohonnya yang satu gitu ya. Pohon yang satu tapi jenis kelaminnya ada dua gitu ya, yang jantan ada benang sarinya dan putik, yang betina di dalam satu pohon begitu ya. Nah, ini contohnya tanaman jagung ya. Nih jagung, ada tanaman yang sudah berbuah di sini. Nah, ini yang betinanya ya, yang seperti ini, yang biasanya rambut-rambut pada jagung itu, dan yang di atas pohonnya itu ya. Nah, ini yang apa nih? Yang male, yang jantan begitu ya. Jadi dalam satu tanaman ada dua jenis kelamin. Nah, sekarang bagaimana untuk tanaman yang atau tumbuhan yang berumah dua itu disebut juga dioecious ya. Itu tumbuhan berumah dua artinya tumbuhan yang dalam satu pohon hanya memiliki bunga jantan saja atau bunga betina saja. Contohnya di sini tumbuhan berumah dua itu adalah salak. Jadi ini ada pohon yang berbeda ya. Ini bunga yang jantan seperti ini, dan yang ini yang bunga betina yang nanti akan menjadi buah salak yang suka kita makan itu ya. Nah, ini yang bunga betina. Jadi kalau menanam pohon salak itu minimal kalau ingin ada proses penyerbukan harus ada 2 pohon, nggak boleh hanya 1 pohon saja, karena kalau hanya 1 pohon tidak ada proses penyerbukan nantinya, tidak ada proses fertilisasi gitu. Jadi minimal menanam pohon yang berumah dua itu harus ada 2 pohon. Nah, kalau ini mah, kalau kita diumpamakan sebagai tumbuhan ya manusia, berarti berumah satu atau berumah dua, yo. Kita kan hanya ada satu jenis kelamin yang normal itu ya. Berarti kita apa? Berumah satu atau berumah dua? Oke, jadi kalau kita diumpamakan tumbuhan itu berarti berumah dua karena hanya ada satu jenis kelamin pada satu individu gitu ya. Jadi ingat jembatan keledainya untuk mengingat berumah satu atau berumah dua, dilihat dari pohonnya. Pohonnya satu atau dua. Kalau pohonnya satu itu berumah satu, tapi di dalam satu pohon ada dua jenis kelamin. Kalau yang berumah dua, pohonnya harus ada 2 pohon untuk melakukan proses penyerbukan. Kenapa? Karena dalam satu pohon hanya ada satu jenis kelamin saja, jantan saja, atau yang ini betina saja, gitu ya. Nah, itulah materi angiosperme yang pertama. Mudah-mudahan kalian pahami ya. Nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu angiosperme yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.